buat gue pribadi, hat-trick ataupun three-peat di Super League itu lebih penting dibanding melaju jauh di Asia buat gue pribadi. Pasti ya, sebagai supporter Persib akan deg-degan. Menangnya cuma tipis-tipis. Iya kan? Jarang menang besar kan, menangnya cuma tipis-tipis. Bahkan kepleset di kandang Persija pun kita nggak expect. Ya kan pasti, gue pun nggak expect gitu. Wah, Kalau berbicara kartu merah Baros, itu kartu merah yang sangat layak, sangat ceroboh gerakan dari Baros. Sangat menunjukkan bagaimana Baros ada di level mana secara kualitas pemain. yang paling memungkinkan adalah pertandingan tanpa penonton. Ya kalau denda ya sudah pastilah itu, udah pasti gede, nggak tahu lah bisa nyampe mungkin lebih dari 500 juta kali ya. Apalagi ini pelanggaran yang berulang ya, pastinya sanksinya akan lebih berat. AFC Cup. Nah, AFC Cup ini tidak sama dengan challenge juga, karena AFC Cup ada di atasnya challenge. Gitu. Jadi konteksnya seperti itu menurut gua. Makanya kan banyak yang bilang Persib kalah jauh sama Persipura lolos ke semifinal Waktu, ya, semifinal. AFC Cup 2014, tapi memang kan level lawannya juga berbeda ya. Halo Kezoners, kembali lagi di podcast Locker Room. Hari ini kita sudah kedatangan dua pandit nih yang dicintai oleh mama-mama muda nih. Nah, yang pertama ada senior gue nih dulu pas liputan di lapangan. Siapa lagi kalau bukan Bang Rais Adnan. Halo, Bur. Gimana kabar Bang? Baik, Sehat ya, Bang, alhamdulillah. ya? Sehat. Mantap. Nah, satu lagi nih ada panditnya lagi naik daun. Nah, kalau di sosmednya nih biasa ngebahas tentang tim-tim kesayangan ini. Dua tim yang bisa dibilang prestasinya agak bertolak belakang sih musim ini. Ada Persib Bandung dan juga Juventus. Siapa lagi kalau bukan Mas Ibam Hariri. Halo. Gimana, sehat Mas Ibam? Sehat, Mas Bur. Sehat ya. Nah kan memang kalau saat ini nih, kalau di Indonesia ada satu klub yang lagi sedang jadi primadona lah ya. Maksudnya kemarin sempat jadi wakil Indonesia di ajang ACL 2. Siapa lagi kalau bukan Persib Bandung. Tapi sayangnya kan kiprah Persib Bandung terhenti nih di babak 16 besar ACL 2 setelah kalah 1-3 dari Ratchaburi FC, salah satu klub yang lumayan oke lah di Thailand musim ini. Nah, tapi kalau misal sayangnya nih di match kemarin tuh ada beberapa keputusan wasit asal Arab Saudi nih yang ya bikin bobotogram lah, dan juga pecinta sepak bola tanah air secara keseluruhan yang nggak suka dengan pemimpinan wasit Majid Al-Samrani asal Arab Saudi. Kalau Bang Rais gimana lihat pemimpinan wasit di laga kemarin? Terus secara overall ya, kalau untuk wasit tengah sih so-so ya, maksudnya masih lumayan oke lah secara overall ya, walaupun memang ada beberapa putusannya mungkin tidak memuaskan, tapi secara overall lumayan oke gitu. Ya balik lagi, ini kan segala keputusan yang diambil sama wasit itu berdasarkan subjektivitas juga, walaupun didukung sama VAR gitu ya. Tapi memang kemarin ada beberapa ya, mungkin kayak misalnya contoh handball yang terjadi itu tidak dilihat dulu lewat VAR. Nah, biasanya kalau sudah seperti itu kan berarti situasinya sudah clear. Kalau VAR tidak sampai ada calling. Nah, itu yang menjadi perlu diingat juga gitu sama para penonton gitu. Terus terkait dengan kartu merah juga misalnya dari Ulen Baros. Balik lagi ke regulasi dari IFAB-nya itu sendiri, ketika dibuat adalah untuk biar membuat pemain aman juga. Ya, pertandingan bisa berjalan dengan lancar gitu, dengan aman dan nyaman gitu. Kalau misalkan di sebuah situasi itu memang dianggap mengancam keselamatan pemain, misalkan dalam hal ini tackle yang keras, ini balik lagi, kadang kan kalau misalnya kita lihat di kompetisi Super League, biasanya wasit hanya mengeluarkan kartu kuning kalau situasi seperti itu. Karena ya kan, ya makanya karena tidak terbiasa akhirnya pada harusnya itu kartu kuning dulu gitu kan, pada protes kan. Tapi ternyata kalau di level ASEAN ini kalau memang harus tegas ya tegas, karena ini fungsinya adalah untuk menyelamatkan ataupun ya pemain itu sendiri gitu loh. Jadi jangan sampai terulang lagi ke pemain lainnya. Kalau dilihat dari tayangan ulang memang berbahaya sih memang kalau tackle yang dilakukan sama Ulen Baros, itu pendapat gua sih. Kalau soal kan di laga itu juga beberapa keputusan wasit memang ya bisa dibilang ada tanda kutip merugikan lah. Salah satunya juga ketika momen Persib ingin melakukan serangan balik tuh yang Adam Alis disikat gelandangnya siapa, Ratchaburi Sri Suwan. Kalau Bang Rais gimana ngeliatnya? Ya itu harusnya pelanggaran memang. Nah, harusnya pelanggaran, gue nggak tahu apakah itu dianggap advantage satu juga, tapi kayaknya enggak deh situasinya kan. Tapi memang harusnya ada pelanggaran di situ dan ya harusnya dikasih kartu. Kalau Mas Ibam gimana lihat kepemimpinan wasit kemarin? Sebenarnya kalau gue melihat pertandingan semalam itu ingin ngomongin wasit ini di poin terakhir gitu, karena sebenarnya banyak faktor yang membuat akhirnya Persib ini gagal mendapatkan 2 gol tambahan di babak kedua. Tapi kalau memang harus jamin langsung ke wasit, gimana ya? Ini agak sulit juga karena membuktikan bagaimana sebuah pertandingan yang diliputi banyak faktor gitu. Wasitnya yang pertama
ada beberapa momen yang bikin gue nggak habis pikir gitu. Yang pertama, yang Adam Alis ketika counter attack terus duel sama Kemdi, ada sentuhan, Kemdinya jatuh, tapi wasit dengan cepat langsung meniup peluit gitu. Sedangkan itu adalah sequence di mana Adam Alis masih bisa punya peluang untuk cetak gol kedua. Nah artinya kalau di aturan VAR harusnya itu biarin dulu, delay fall namanya, delay decision. Jadi decisionnya di delay dulu, biarin sequence-nya beres. Apakah itu gol atau tidak, baru di call pelanggaran. Kalau kemarin kan enggak, langsung di call pelanggaran. Dan ketika kita cek di tayangan ulang, sentuhannya minim itu. Tidak terlalu agresif untuk membuat Jonathan Kennedy itu kehilangan keseimbangan. Itu hal yang paling gue soroti di laga semalam. Sedangkan kalau berbicara kartu merah Barros, itu kartu merah yang sangat layak, sangat ceroboh gerakan dari Barros. Sangat menunjukkan bagaimana Barros ada di level mana secara kualitas pemain. Tapi yang bikin gua terkesima di momen tersebut adalah bagaimana menunjukkan Jonathan Kemdi dan Barros ini dua pemain secara usia berbeda. Kemdi lebih muda tapi secara pengalaman dan know how to win the game, Kemdi lebih matang. Karena di momen itu Barros itu tidak melakukan sliding terhadap bola. Dia sliding block. Sliding block itu menutup jalur passing sebenarnya. Dan Jonathan Kemdi tahu Barros bakal melakukan hal itu. Dan ketika Barros menjulurkan kakinya, Jonathan Kemdi juga nggak berusaha passing. Dia lebih memilih untuk melakukan shielding ball dan membuat kakinya lebih dekat ke uluran kaki dari Barros. Hingga akhirnya kakinya kena kan. Ya kalau udah kayak gitu udah pasti red card. Itu bahkan mau dicek oleh VAR mau gimana pun tetap red card karena obvious kakinya terbuka ke arah betis dengan cukup tinggi. Jadi di sana ada faktor kepintaran Jonathan Kemdi untuk memanfaatkan situasi di mana Barros ceroboh gitu. Dan kartu merah Barros itulah yang buat gua sih langsung menentukan kegagalan tim untuk mendapatkan 2 gol tambahan di babak 2. Nah, memang kan akhirnya kartu merah Barros tuh bikin Persib kesulitan ya. Tapi di babak pertama tuh Persib bisa dibilang dominan banget kan. Sebenarnya di babak kedua juga dominan, tapi di babak pertama tuh lebih kentara karena bermain dengan 11 orang dan juga permainan juga jauh lebih baik. Nah, kalau Bang Rais lihat gimana nih di babak pertama performa Persib sampai akhirnya unggul atas Ratchaburi? Lagi-lagi ya di babak pertama memang Persib tampil dominan tapi tidak klinis lagi di depan gawang lawan. Kemudian ketika berbicara babak kedua, mereka ini sudah terkuras staminanya dengan bermain 10 orang, kemudian harus tampil lebih dominan, tampil terus menekan, pasti terkuras. Pergantian pemain yang dilakukan di awal kan juga untuk menjaga itu sebenarnya oleh Coach Bojan Hodak gitu. Di awal babak kedua, kemudian ada di pertengahan ya kalau nggak salah untuk mengganti pemain. Ini adalah fungsinya untuk menjaga intensitasnya tetap sama. Ya, pasti berat ketika menghadapi 10 lawan 11 apalagi dengan kualitas yang dimiliki Ratchaburi. Gue sih salut ya, apresiasi dengan apa yang ditampilkan oleh para pemain Persib ya. Mereka sudah melakukan apa yang mereka bisa gitu. Di tengah tuntutan untuk bisa mencetak setidaknya 3 gol dulu deh. Gitu. Itu mereka sudah melakukannya maksimal menurut gua. Cuma ya sayangnya memang ketika dapat peluang di babak pertama beberapa kali itu ada momen ya harusnya jadi gol tapi tidak jadi gol gitu. Memang sangat sayangnya. Kalau Mas Ibam gimana ngeliat? Sebenarnya ini tuh ngebuktiin ada di level mana secara pengalaman Persib dan Ratchaburi gitu. Gua agak sedikit tarik jauh di luar momen babak pertama ya karena di leg pertama pun sebenarnya ketika saat itu Ratchaburi cetak gol cepat sangat ketara kalau Persib ini belum punya pengalaman yang mumpuni untuk tampil di level Asia. Langsung gerasak-gerusuk pengen nyerang, pengen untuk balas gol secara cepat gitu. Padahal kan permainan 2 leg itu butuh kesabaran, butuh ruthless untuk bisa memanage game dan di momen leg pertama itu Persib tidak mendapatkan hal itu. Persib justru buru-buru pengen cetak gol balasan yang mana jadi bumerang. Tambahan 2 gol dan sangat sulit lah situasinya. Sedangkan di babak pertama kemarin sebenarnya secara setup sudah jauh lebih realistis. Pemilihan komposisi pemain pun menurut gue itu adalah yang paling mumpuni saat itu bagi Persib karena gak adanya Julius Caesar, Maklok itu di momen yang tidak tepat karena Julius Caesar sedang top perform semenjak laga lawan Persija Jakarta, sedangkan Maklok seperti biasa meskipun terlihatnya biasa-biasa saja tapi ini adalah mesin permainan dari Persib baik dari segi teknis ataupun mental gitu. Gua juga ngelihat di babak pertama tidak hanya klinis tapi Ratchaburi benar-benar bisa memaintain babak pertama kemarin. Dia tahu bahwa keunggulan 3 gol sudah sangat cukup dan tidak ada urusan bagi dia untuk bisa cetak gol tambahan sebenarnya. Jadi ketika dia digempur ya dia tenang aja gitu dan di babak pertama sebenarnya Persib pun sudah di-approach dengan lebih baik
ada determinasi yang meningkat, ada passion dari para pemain yang juga jauh lebih baik dibanding leg pertama. Tapi segala sesuatunya memang sudah di konten oleh taktiknya Worawood Srimakan. Dia tahu bahwa Ratchaburi datang ke situ ya cukup untuk bisa tidak kebobolan lebih dari 3 gol gitu. Bahkan ketika kelas 1-2 gol pun mereka tenang dan tidak ada ambisi untuk lebih meningkatkan agresi serangan kan. Sedangkan bagi Persib memang kalau kita melihat secara setup permainan agak deadlock sebenarnya untuk front three. Beruntung emang Persib punya Tom Haye dan Berguinho yang semalam menurut gue sih cukup berada di titik maksimalnya dia di laga tersebut gitu. Kreativitasnya ada dan ngebuat Persib banyak harapan untuk bisa cetak gol. Ya meskipun pada akhirnya lagi-lagi butuh momen di mana akhirnya perlu tambahan dari pemain lini pertahanan bahkan untuk bisa ngebuat momen gol itu terjadi karena Dewa nggak akan bisa overlapping, bisa menciptakan chaos dan Andre Yung ya dengan naluri strikernya bisa cetak gol di sentuhan pertama gitu. Jadi kemarin memang kebetulan Ratchaburi FC di ACL 2 musim ini juga nggak pernah, kalau nggak salah nggak pernah kebobol kalah lebih dari selisih 2 gol ya. Yeah. Saat menghadapi raksasa Jepang Gamba Osaka mereka pun cuma kalah selisih 2 kan. Maka itu semalam ya bisa dibilang Persib kayak ngejalanin misi mustahil ya. Walaupun sebenarnya ada peluang kalau laga dimainkan 11 lawan 11. Nah, kebetulan juga di press atau di konferensi pers pelatih Bojan Hodak bilang kalau andai saja Persib main 11 lawan 11 dari menit pertama sampai menit 90 kita ada peluang lolos ke perempat final. Dia bahkan bukan punya peluang, dia bilang kita akan lolos ke perempat final kalau 11 lawan 11. Kalau Bang Rais gimana ngeliat? Kalau ngeliat mainnya kayak semalam sih iya memang. Gue sepakat juga dengan apa yang diungkapkan sama Coach Bojan ya. Walaupun segencarnya mereka menyerang gitu. Cuma masalahnya kan soal klinikal lagi di depan gawang. Yang tadi udah dijelasin sama Ibam juga. Opsi-opsi kemarin pemain yang dipilih sudah tepat. Ketika Adam Alis dimainkan sebagai starting dibandingkan Lucho. Ya itu udah tepat banget ketika mereka ingin mengincar gol cepat di awal-awal babak. Apalagi pergerakan Adam Alis kan memang di set up. Ketika Persib tertekan, transisinya Adam Alis ditinggal sendirian. Pemain paling cepat mungkin yang bisa untuk mengacak-acak pertahanan dari Ratchaburi ya Adam Alis. Ya itu sudah tepat. Secara konsep, secara planning itu sudah tepat lah apa yang dilakukan pendekatannya, dan performa dari para pemain juga lebih baik dibandingkan leg pertama. Yang mana jadi masalah adalah soal transisi. Beberapa kali juga ada pergerakan pemain yang nanggung ya di leg pertama, dan itu tidak terjadi di leg kedua kemarin. Bahkan kan kita tahu di leg pertama Tom Haye marah-marah sendiri berapa kali ke temennya gitu loh. Nah kemarin enggak, cuma memang lagi-lagi soal menyelesaikan peluang itu yang menjadi masalah, dan akhirnya terulang lagi kemarin. Tidak terlepas juga dari performa bagus kipernya Ratchaburi. Itu juga beberapa kali penyelamatannya kan luar biasa bagus juga dia. Terutama yang penyelamatan si Tom Haye juga Laifin Kurzawa. Laifin Kurzawa itu benar-benar luar biasa penampilannya. Jadi memang Ratchaburi udah siap banget untuk bermain defense counter. Kemarin juga beberapa kali Ratchaburi ketika menyerang, beruntungnya transisinya Persib bagus. Kalau enggak udah kelabakan juga sebenarnya. Kalau dilihat kan beberapa kali agak sedikit panik juga ketika. Ya menarik juga kalau di leg pertama yang lebih banyak diserang ada di sisi kiri pertahanan, tapi kemarin yang lebih banyak diserang sisi kanan. Wilayahnya Eleanor Renders. Mereka udah tahu tuh yang titik-titik mana yang udah lemah sekarang gitu dari Persib. Jadi memang sudah detail banget si Worawood Srimakan membaca itu. Bahkan Worawood sendiri bilang dia performa yang ditunjukkan sama Persib itu di luar perkiraan dia. Maksudnya tidak sesuai perkiraan, dan performa dari para pemainnya beberapa memang di bawah performa dibandingkan leg pertama. Jadi secara pendekatan apa yang dilakukan sama Coach Bojan Hodak sudah tepat, cuma memang ya namanya hasil nggak memihak ke mereka untuk bisa mencetak lebih banyak gol. Iya memang. Bahkan dalam beberapa serangan balik tuh pernah kondisi 3 lawan 1 ya. Persib nyisain Matrikardi. Untung tuh Danielson saat itu lebih nahan. Padahal kalau dia ngumpan tuh bisa gol kali ya. Itu 3 lawan 1 itu harusnya kalau dia nggak main-main ya. Itu kayaknya sih emang itu lagi main-main ngedelay permainan gitu. Harusnya bisa diselesain, tapi nggak diselesain sama dia. Kalau Mas Ibam gimana melihat pernyataan Bojan Hodak? Bojan Hodak, gue tahu banget dia pelatih yang memang tahu juga gimana ngeluarin tim dari kondisi tertekan gitu. Di laga kemarin juga benar tadi kata Mas Rais, pemilihan komposisi pemain itu tepat karena Eliano begitu kesulitan dengan sizing body pemain Ratchaburi ketika duel di leg pertama. Digeser ke fullback itu menjadi lebih realistis. Futros cukup bisa ngasih energi. Adam Alis ternyata
Gue kaget karena gue kira awalnya ada Malis bakal main di nomor 8 atau nomor 6. Ternyata dia digeser lebih ke depan lagi kan, di belakang Andre Jong, dan itu menjadi treatment yang lebih baik karena akhirnya ngebuat Tom Haye punya banyak ruang untuk berkreasi di zona tengah gitu. Ini juga yang ngebuat pada akhirnya pressing Persib itu cukup konstan karena Andre Jong secara pressing mungkin tidak sebaik striker lain yang ada di Persib, tapi bisa ditutupi oleh Adam Malis. Dan Adam Malis ini bisa menerka ruang ke arah mana bola akan bergerak, dan itu yang sangat penting ketika Persib melakukan counter attack. Yang agak disayangkan memang kalau kita tadi sedikit tarik balik ke pembahasan pertama, memang ada beberapa momen Persib ketika lagi enak nih, udah cetak gol, bahkan sebelum cetak gol pun ada momen ketika Persib ritmenya naik, tiba-tiba putus sama keputusan wasit. Bagaimana, dan ini faktornya banyak ya, tidak hanya kesalahan wasit, kadang juga emang ada kepintaran pemain Ratchaburi untuk memainkan situasi. Nah, hal-hal ini tuh memang didapatkan tidak hanya dari situasi tim ketika dibangun di awal musim, tapi bagaimana tim ini bertransformasi dari musim ke musim. Yang gue tekankan pas tadi malam live juga, Ratchaburi itu sudah terbiasa bermain di cup competition. Sedangkan Persib Bandung di Indonesia cuma ada liga doang. Emang 2 tahun lalu ada championship series, tapi value-nya tetap beda. Cup competition dengan liga itu treatment timnya beda, mentality yang di setup-nya beda. Dan Ratchaburi tahu itu. Apalagi Ratchaburi kan di cup competition pernah juara liga, cup league-nya juga kan di Thailand. Jadi mereka sudah tahu bagaimana caranya menghandle pertandingan di 2 leg. Sedangkan bagi Persib untuk di fase grup udah bisa dapat nih kuncinya nih. Bahkan jadi peringkat pertama di grup. Tapi pas masuk ke knockout, ini mentalitinya beda lagi nih. Bagaimana nge-treatment tim, bagaimana nge-approach taktik di 1-2 laga gitu. Itu yang semalam tuh terlihat sekali bagaimana pada akhirnya Persib cukup kesulitan, dan kesulitan Persib juga banyak faktor di mana leg pertamanya yang memang terlalu kalah telak sih. Kalau what if-nya jadi banyak. Kalau di leg pertama hanya 2 gol selisihnya, kalau kemarin tidak ada kartu merah, banyak sekali what if-nya. Mungkin Persib bahkan dengan mudah lah bisa mengalahkan Ratchaburi, karena walaupun gue tetap harus apresiasi karena Ratchaburi ini secara overall kualitas individu pemainnya tidak sebaik Bangkok United, tapi secara tim jauh lebih tahu caranya untuk bertanding di evaluasi ya. Cuma gue tadi juga tertarik juga dengan apa yang dilakukan Ibam. Persib agak kurang untuk pengalaman di level piala-piala kayak gini. Memang kalau dibandingkan dengan Thailand itu punya Piala Liga, Piala FA, dan juga Thai League-nya sendiri gitu. Jadi memang dan mereka juga main di Asian Cup gitu, di Shopee Cup ya, di Asian Cup itu. Ya itu memang membuat klub-klub Thailand ini lebih terasa secara kompetisi yang levelnya kompetitif gitu. Cuma kalau di Indonesia ini kan klub-klub memang ya Persib lah punya pengalaman juga pernah di Asia gitu. Tapi kan pemainnya sekarang berbeda dibandingkan ketika mereka berkiprah mungkin musim lalu gitu loh. Ya ini tentunya butuh lagi jumlah kompetisi yang lebih banyak bagi para pemain agar lebih matang lagi ketika menghadapi situasi seperti ini gitu. Cuma kan masalahnya kalau di Indonesia ini terkait dengan jadwal pertandingan juga sudah padat, kemudian jarak antar klubnya itu kan jauh, beda dengan Thailand, kosnya lebih besar juga. Itu kan yang jadi pikiran juga sebenarnya. Sekarang efektifnya seperti apa sih kalau misalkan ada Piala Indonesia gitu. Nah ini yang harus digodok lagi formulasinya. Ya gue berharap sih memang harusnya ada turnamen-turnamen seperti Piala Indonesia lagi gitu. Yang mudah-mudahan sih dalam 2 atau saat musim depan atau 2 musim ke depan bisa diselenggarakan. Karena terakhir kalau nggak salah di tahun 2020 atau 2021 ya ketika PSM Makassar juara ya. Betul. Karena udah lama banget tuh. Sebelum itu kan malah ya di bawah 2010 kan dengan titel Kopaji Samsu gitu. Nah, ini kalau menilik kekalahan Persib kemarin tuh yang ramai dibahas kan seperti udah kita bahas tadi tuh William Barros ya. Yang dia dapat kartu merah di penghujung babak pertama kan, maksudnya pelanggaran yang nggak perlu lah bisa dibilang. Nah, di saat bersamaan juga William Barros ini kalau si golnya juga lagi seret nih. Dia memang musim ini sudah mencetak 9 gol dan 3 assist, tapi dalam 11 laga terakhir bersama Persib nih dia nggak golin nih. Ya kan, termasuk di 2 match lawan Ratchaburi. Kalau Bang Rais lihat penurunan performa William Barros kenapa nih? Apakah karena digeser ke kanan atau gimana? Iya, sebenarnya bukan penurunan performa juga. Tugas dia itu kan sebenarnya sebagai penyuplai. Dia itu bukan diplot sebagai striker utama. Kalau striker utamanya absen, dia baru diplot sebagai striker utama. Cuma memang ketika di awal musim William Barros ini kenapa tajam, striker utama ketika mandek, dia juga bisa memaksimalkan peluang yang dimiliki. Itu aja yang sekarang tidak terjadi ya. Beberapa kali kan dia juga dapat peluang, tapi nggak bisa dikonversikan menjadi gol. Nah, masalahnya dia itu memang adalah di statusnya
posisinya itu sekarang itu nggak untuk utama itu bukan untuk mencetak gol juga, tapi memang sebagai penyuplai Andrew Jung misalnya sekarang yang Atau ada, membantu pertahanan ataupun Raymond juga ya. Thank iya, ataupun bantu pertahanan gitu. Jadi memang tugas dia adalah sebenarnya utama bukan mencetak gol, tapi menjadi penyuplai striker utama yang memang diplot di situ. Kalau ada kesempatan untuk mencetak gol, ya cetak gol gitu. Sama perannya seperti si Maxwell di Persija. Ya seperti itulah. Tapi Maxwell kan koleksi golnya oke banget. Sekarang top skor sementara ya. Kalau Mas Ibam gimana ngeliatnya? Ini tuh satu pemain yang benar-benar sering gue bahas di banyak tempat lah, dan bahkan kalau di sosial media X sendiri itu banyak sentimen yang cukup besar dari teman-teman followers gue ke gue, karena pada bulan September, Oktober, November itu momen dimana gue sering banget cukup nge-backup apa yang dilakukan oleh Barros, karena dari awal kedatangannya kan Barros ini banyak yang tidak puas dengan kualitasnya, dan menurut gue itu pernyataan yang juga valid gitu, layak juga teman-teman Bobotoh mengatakan hal tersebut karena memang begitu adanya. Tapi kita juga harus ngelihat lagi dari sudut pandang yang agak lebih luas gitu. Jadi kan Persib itu kalau dibandingkan tahun lalu squad buildingnya di musim ini coba untuk bermain lebih sistem, dan ternyata itu works untuk fase grup. Nah, ketika level pertandingannya naik, akhirnya Persib juga punya dapat pembelajaran lagi nih, bahwa sistem saja nggak cukup, butuh juga pemain yang individual brilliance-nya juga bagus. Nah, sayangnya di Persib sekarang individual brilliance-nya tidak sebaik pemain-pemain asing Persib di musim sebelumnya. Lalu. Untuk Barros sendiri, benar, dia adalah, gue sering banget ngomong ini dan pasti banyak yang nyinyir nih. Dia adalah sistem player, dan emang seperti itu kenyataannya. Dia emang nggak bisa dribbling cepat kayak Ciro, mau gimana pun nggak bisa. Dia nggak bisa tiba-tiba lewat 2-3 pemain, nggak bisa. Mau dipaksain juga kartunya emang tidak seperti itu. Cuman memang pada akhirnya memperlihatkan kalau Barros ini bukan pemain yang bisa membuat Persib bisa mengangkat level permainan Persib di level Asia, khususnya ketika stage-nya mulai lebih hard nih kan. Kalau fast group tuh masih medium lah ya. Playoff masih easy gitu kan. Nah, ketika mulai tataran ke hard ini pemain yang memang nggak bisa ngangkat performa Persib. Tidak hanya dari masalah seretnya gol, tapi juga bagaimana cara dia untuk berkoneksi dengan pemain lainnya. Kali ini jadi banyak disebutkan oleh kesalahan individu, dari kontrol bola, dari pengambilan keputusan. Karena kan kemarin pun ada satu momen dia space-nya kosong tuh, tiba-tiba ditembak. Ya, memang itu satu yang ketinggian ini. Iya, itu kan satu hal yang nggak salah juga. Cuman kan pada akhirnya tetap bakal jadi dikritisi ketika gagal, dan itulah ngebuktiin kalau decision making juga sangat penting. Tapi mau gimana pun memang Barros ini pemain yang memang sangat dipercaya sama Bojan gitu. Mau 10.000 bobotoh nggak suka nih sama Barros, kalau Bojan percaya mau gimana gitu. Bojan tuh bakal tetap mainin dia, dan sayangnya Persib untuk musim ini pemain yang tipikal winger kan sangat terbatas ya. Cuma Berguinho, Beckham mungkin sama Sadil. Nah, untuk yang winger tapi juga bisa nusuk, bisa ball retention, bisa hold up play, itu cuma Barros. Secara arketipe ini beda sendiri nih. Makanya pemainnya beda sendiri di skuad Bojan sekarang emang pasti kepake gitu. Yang perlu dikritis sekarang adalah ya karena di ACL tuh sudah selesai, ya perlu dia ngasih kepemimpinan juga sih di lapangan untuk bisa kembali cetak gol, minimal assist deh. Minimal assist yang emang di momen-momen Persib bisa mendapatkan kemenangan, karena kayaknya kalau ini nggak kejadian dalam 2-3 pekan bakal jadi dinamika yang nggak bagus dari Bobotoh ke Barros sendiri gitu. Iya, betul. Nah, ini kan kelar pertandingan kapten Persib Bandung, kapten utama Persib ya, Mark Klok yang absen tuh, dia bilang kayak dia yang ngunggah sebuah kata-kata lah di Instagram. Dia bilang tuh kekalahan ini bukanlah akhir, dia bilang ini merupakan awal dari sesuatu yang lebih besar gitu. Nah, kalau Bang Rais lihat kira-kira awal yang lebih besar itu ya dimaksud Mark Klok itu apa? Ya dia paling incer lagi untuk gelar 3 kali juara ya, rekor ya paling itu. Paling normatifnya ya itulah. Jadi itu untuk kata-kata motivasi agar bisa bangkit lagi kepada timnya, itu hal yang normal lah untuk sebuah kapten tim, kemudian berbicara di sebuah ruang publik, memberikan pesan juga kepada supporter untuk tetap percaya kepada tim ini. Itu memang dibutuhkan ya untuk seorang kapten berbicara seperti itu, dan itu sudah tepat apa yang dilakukan oleh Mark Klok. Tinggal bagaimana pembuktian nanti mereka apakah bisa mempertahankan gelar juara. Itu kan yang terpenting kan sekarang. Tinggal tersisa Super League ini. Selanjutnya di kompetisi Asia mereka harus bisa berbuat lebih lagi nanti kalau misalkan menjadi wakil Indonesia di level Asia. Kalau Mas Ibam gimana melihatnya? Mark Klok memang sosok yang bener-bener dia tuh
kemampuan leadershipnya emang gift gitu, emang pemberian dari Tuhan gitu. Jadi di situasi apapun dia bisa positive vibe, bisa tetap membuat mental dan moral teman-temannya tetap stabil. Dan memang Persib sangat butuh pemain seperti ini di lapangan sebenarnya di laga tadi malam. Bahkan gue juga cukup yakin kalau Persib tetap bakal jadi favorit ya di Super League untuk bisa three-peat. Bukan masalah karena lawan-lawannya gimana, tapi secara sistem untuk di Liga sebenarnya Persib udah tahu bagaimana caranya memenangkan laga. Nah, Makrok ini menjadi satu sosok yang memang tidak hanya jadi pemain yang secara teknis dibutuhkan, tapi juga secara non teknis dia adalah jembatan dari staf pelatih ke pemain. Kadang juga ke manajemen. Jadi memang kenapa dia jadi kapten emang bagus banget gitu secara peran dan role-nya di tim. Tapi kalau untuk berbicara sesuatu yang lebih besar di depannya, gue juga setuju karena ya lagi-lagi ini Persib ini seperti timnas Indonesia masuk round 4 World Cup qualifier. Ketika tim-tim lain sudah berulang kali merasakan fase tersebut, Indonesia baru pertama kali masuk fase tersebut. Nah, Persib ketika lawan Persib ya yang misalkan Chongan Hanoi, lalu potensialnya kan Gambay. Yang kemarin itu MacArthur apa ya? Oh, MacArthur ya. MacArthur, Chongan Hanoi sama ini kan sama Ratchaburi kan. Potensi lawan Persib yang sebelum diundi itu. Nah, 3 tim ini udah biasa main di Asia. Sedangkan Persib untuk masuk ke knockout stages ya baru ini gitu. Apalagi kalau kita mengkomparasi sama 2015 Piala AFC. Meskipun gue punya teks tersendiri, AFC Cup tidak sama dengan ACL tuh. Oh iya. Asli. Ya memang agak berbeda. Karena kalau ACL tuh sebenarnya di fase grup pun Persib punya kemungkinan langsung ketemu Gamba Osaka, Pohang Steelers, Beijing Gowan dan lain-lain. Itu tim-tim yang biasa main di ACL Elite. Ketika di AFC Cup nggak ada nama-nama tim itu. Karena dipisah duluan. Dulu tuh tim-tim Jepang belum dapat kesempatan buat main di AFC Cup ya. Jadi klub-klub Korea jadi main tuh ya masih klub Maladewa, Sperieng gitu kan dari Kamboja gitu ya. Phnom Penh, terus Ayuwadai dari Myanmar. Makanya tim-tim itu sekarang lebih main di Challenge League sekarang ya kan. Iya. Jadi sebenarnya ACL tuh ini ada di antara gitu. Dia di bawah ACL cuma beberapa tingkat, tapi juga di atasnya AFC Cup. Nah, AFC Cup ini tidak sama dengan Challenge juga, karena AFC Cup ada di atasnya Challenge. Gitu. Jadi konteksnya seperti itu menurut gua. Makanya kan banyak yang bilang Persib kalah jauh sama Persipura lolos ke semifinal semifinal. AFC Cup 2014. Tapi memang kan level lawannya juga berbeda. Disclaimer, itu juga pencapaian yang spesial. Persipura juga di tahun itu gila banget. Bahkan ya gue sebagai orang yang tumbuh besar dengan kedikdayaan Persipura, Sriwijaya, sangat menikmati perjalanan mereka. Tapi memang harus diakui ACL tuh ini ada di level yang berbeda gitu. Mirip-mirip ACL Elite, cuman ya di bawah dikit lah gitu. Karena kan formatnya pun berbeda dibandingkan ketika PSM waktu itu sampai ke final wilayah timur. Zona ASEAN. Jadi memang formatnya yang berbeda, terus tim-timnya juga jauh lebih kuat secara koefisiennya itu benar-benar pemilihan timnya memang lebih berbeda. Iya, masalah tadi Makok bilang bahwa akan ada sesuatu yang besar, artinya memang saling menargetkan juara Liga untuk 3 kalinya secara beruntun. Berarti ada visi ke depan dari Persib Bandung untuk bisa juga lebih berbicara banyak di Asia. Dan ini gue bisa pastiin terkonfirmasi oleh manajemen. Karena kebetulan waktu di leg pertama kemarin, entah bagaimana caranya saya ada duduk di box VIP bersama beliau-beliau ini dan ya memang seperti itu. Visi Persib itu nggak cuma di tahun kemarin, tahun ini. Tapi pengen rutin untuk masuk ACL tuh, rutin untuk bisa masuk ke knockout phase agar Persib terbiasa juga dan pada akhirnya berujung pada prestasi. Tapi kan prestasi untuk di Asia ini nggak bisa diambil dari 1-2 tahun, perlu proses panjang gitu. Termasuk dari squad building. Di musim ini gua juga cukup setuju dengan banyaknya kritikan Boboto. Striker Persib butut-butut gitu kan. Kurang-kurang gitu kan. Ya sebenarnya sosok ya kita bisa nilai bagus atau enggaknya kan sebenarnya itu lebih ke kualitas tuh nggak bisa dihitung secara bisa hitungan matematis gitu ya. Itu tuh kualitatif gitu. Jelek tuh kualitatif gitu. Bagus tuh kualitatif, bukan kuantitatif gitu. Nah, tapi menurut gua di squad building Persib musim ini itu pos untuk budgetnya banyak untuk pemain tengah dan pemain belakang. Sehingga ketika ngambil striker ya dengan budget yang ada gitu. Artinya bakal untuk tahun depan ketika Persib ingin kembali melangkah lebih jauh lagi, pengen berprestasi di Asia, berarti budgetnya harus seimbang nih. Belakang, tengah, depannya ini harus pas nih. Nggak bisa lagi di tengahnya mahal, mewah, di depannya gimana gitu, atau di belakangnya gimana gitu. Jadi
ini jadi pembelajaran terus-menerus bagi Persib dan ya inilah dinamikanya gitu karena untuk sepak bola secara umum gue rasa sepak bola Indonesia masih tertinggal ya 5 tahun lah dari negara lain gitu. Jauh ya. Jadi kan ya kalau mendengar tadi kata Mas Ibam memang ACL 2 nggak bisa disamain sama AFC Cup. Dan terbukti memang musim lalu ada klub Jepang tuh Sanfrecce Hiroshima yang akhirnya kalah dramatis ya karena mainin pemain ya dalam tanda kutip pemain ilegal ya si Valeri Germin dan akhirnya itu dinyatakan kalah WO lawan Lion City Sailor kan. Dan terbukti musim ini Sanfrecce Hiroshima tuh kompetitif di ACL Elite. Mereka lolos ke babak 16 besar. Kalau nggak salah tuh di klasemen akhir fase liga di peringkat 3. Benar. Jadi peringkat 1, 2, 3 itu klub Jepang, keempat baru Melbourne, kalau nggak salah kelima baru Buriram United. Nah tapi kan sayangnya nih di akhir laga kemarin lawan Persib lawan Ratchaburi ada oknum supporter Persib lah yang kalau kata Bojan tuh ada sekitar 100 dibilang. Dari 30.000 Dari 30.000, jadi dari 29.900 Bojan bilang tuh dukungan luar biasa. Tapi ada 100 orang nih yang rusak suasana dengan mencoba melempari wasit, terus juga ngejar pemain Ratchaburi. Dan sebelumnya kan juga Persib sebenarnya sempat kena denda ya. Walaupun sebenarnya karena flare apa kalau nggak salah lagi lawan Bangkok United dan didenda sekitar 500 juta. Nah ini potensi sanksi apa nih yang bakal diterima Persib Bandung dengan ya akibat ulah oknum bobotoh lah di akhir laga kemarin lawan Ratchaburi? Yang paling memungkinkan adalah pertandingan tanpa penonton. Ya kalau denda ya sudah pastilah itu, udah pasti gede, nggak tahu lah bisa nyampe mungkin lebih dari 500 juta kali ya. Apalagi ini pelanggaran yang berulang ya, pastinya sanksinya akan lebih berat. Nah masalahnya apakah nanti sanksi pertandingannya ini akan sampai 5 pertandingan kah, 4 pertandingan? Nah ini yang masih kita tunggu ya. Yang sangat disayangkan yaitu pasti akan merugikan bagi Persibnya sendiri ketika ada oknum yang melakukan hal seperti itu. Plus lagi juga terlihat sekali ada ancaman terhadap perangkat pertandingan. Ini juga bisa menjadi sanksi yang berat juga buat Persib gitu, yang bisa menjadi bahan pertimbangan dari komdisnya AFC. Ya, gua rasa nanti akan sangat merugikan buat Persib sih. Masih bab gimana ngeliatnya? Ya kembali lagi Persib sebagai tim belum punya pengalaman di Asia tuh ya termasuk bobotohnya gitu. Gue tahu itu oknum, gue tahu dari sekian banyak mungkin ya kurang dari 5% lah yang turun ke lapangan. Tapi kan sebenarnya ini tidak sesuai dengan misi tim dan visi tim ke depannya. Bobotoh tuh demanding banget ke Persib kalau mana nih training ground, mana nih fasilitas latihan yang bagus, mana nih pemain-pemain hebat yang mahal, mana nih gitu kan. Masa di bursa transfer datangin pemain yang nggak main 6 bulan gitu kan, Kurzawa gitu. Tapi di saat yang bersamaan ada beberapa bobotoh yang juga kelakuannya seperti itu, yang secara langsung merugikan finansial bagi Persib. Jadi Persib itu coba untuk membangun tim dari segala sisi tapi bertahap gitu. Dan bertahap ini perlu budget yang luar biasa. Dan harus bedain ya, supporter. Ada klub yang emang pemiliknya kaya, ada klub yang emang kaya secara corporate, ada klub yang memang sedang coba untuk memiliki value lebih secara corporate. Nah Persib itu di poin yang ketiga. Jadi secara pembiayaan, secara finansial mungkin bisa dikatakan aman untuk klub Indonesia. Tapi apakah sudah kaya banget? Ya belum juga. Dan Persib pun tidak disokong oleh satu sosok yang emang pemiliknya kaya gitu. Banyak contoh lah, gue nggak usah sebut ya. Banyak di Indonesia. Yang paling aman JDT lah. JDT kan misalnya nggak bisa dikomparasi sama Persib. Persib itu dikomparasi sama klub-klub seperti siapa ya? Mungkin Bangkok United, Buriram gitu. Yang emang di belakangnya itu dibangun secara corporate, secara perusahaan. Yang namanya perusahaan perlu ada plan ke depan gitu. Nah, kejadian-kejadian seperti yang di lapangan kemarin itu sangat merugikan Persib secara perusahaan karena yang tadinya Persib itu mendapatkan uang cukup lah ya dari perjalanan ACL itu ini bisa jadi bakal bonusnya ini habis sama bayar denda gitu. Dan yang paling ditakutkan mungkin adalah ketika Persib kembali main di Asia, mau itu ACL Elite atau ACL tuh ataupun Challenge League, tidak adanya supporter di lapangan akan berdampak terhadap bagaimana performa tim di tahun-tahun selanjutnya. Jadi memang ini sangat mengecewakan. Bobotoh juga banyak yang kecewa kok sama teman-teman oknum yang turun ke lapangan. Tapi ya ini saatnya teman-teman juga sadar bahwa setiap apa yang dilakukan oleh supporter di tribun itu akan berdampak terhadap tim yang ada di lapangan gitu. Jadi kalau lu turun ngancam-ngancam wasit, lu merusak fasilitas, langsung dipantau oleh pihak AFC, ya ini nggak sesuai dengan harapan lu pengen Persib melaju lebih jauh lagi. Jadi
Ini complicated sih. Atau nggak ngerubah hasil juga kan? Ya, itu paling penting ya. Itu paling penting ya. Dan itu benar kan Bojan Hodak juga paham kan, walaupun dia protes sama wasit dan Persib bakal ngirim surat KFC, dia tahu nggak bakal ngubah keadaan ya, Persib tetap tersingkir gitu. Dan dan disayangkan tuh dengan beberapa oknum bobotoh kemarin tuh ya, ada selain ngancem wasit terus juga mau nyerang pemerah caburi, juga ada salah satu fotografer tuh yang jadi korban betul. Padahal ya fotografer salahnya apa sih, kan dia cuma motret pertandingan tapi jadi korban dihantem-hantem. Itu fotografer Raca ya? Iya, Thailand kan, maksudnya nggak ada sangkut pautnya gitu kan, sangat disayangkan banget. Dan ya dia pasrah banget dia dipukulin gitu kan. Iya, bahkan dari gesturnya udah gestur gini kan, maksudnya ya nggak ada salah sama sekali ya. Itu wartawan juga bahasa Inggrisnya juga terbatas ya. Betul. Jadi hal-hal yang benar-benar mencoreng sih. Nah, tapi ini ada hal yang kalau dari potongan video yang beredar di media sosial nih, manajer Persib Ubu Muhtar tuh ngelihat jelas tuh ketika ada salah satu pemerah caburi pas dia lari ke lorong, di pemerah caburi tuh kayak taunting, kayak gitu, kayak provokasi supporter. Nah kan Umu jadi kesal juga, kita lagi maksudnya tersingkir, terus juga kepemimpinan wasit kurang benar, tapi pemerah caburi kayak provokasi supporter tuh yang lagi kesel-keselnya gitu kan. Itu viral banget di media sosial. Kalau Bang Rais lihat kayak gimana? Kalau melihat dari sikap pemerah caburi. Ya itu nggak sepatutnya dilakukan ya sama pemerah caburi ya. Beruntung mereka masih bisa selamat gitu loh. Bisa dilindungi dengan pengamanan yang sangat ketat banget. Kemudian sampai mereka kembali ke hotel gitu. Itu nggak sportif lah, itu nggak fair play, dan itu juga pasti akan masuk catatan match commissioner juga pastinya nanti kalau ada laporan ya dari Matchcom soal itu, gue yakin akan kena sanksi pemain tersebut. Jadi memang itu tidak dibenarkan apapun itu, apalagi dalam situasi yang segenting ataupun semencekam kemarin. Kalau gue bilangnya pasti agak mencekam buat pemain gitu loh dalam situasi seperti itu. Jadi memang tidak elok lah untuk seorang pemain seperti itu, dan gue yakin kalau misalkan memang masuk laporan Matchcom, ya kan intinya itu masuk laporan Matchcom, jadi dia akan kena sanksi nanti dari AFC. Kalau Mas Ibam gimana? Ya itu situasi yang sebenarnya biasa ya di pertandingan olahraga, di olahraga manapun, di kawasan manapun. Ya namanya juga adrenalin ya bagi pemain. Mendapatkan, pasti dia pun stres sih. Pemain caburi pun pasti stres di sepanjang pertandingan karena nggak expect Persib bakal tetap neken dengan 10 pemain ya. Jadi ketika dia bisa punya kepastian lolos, ya emang perlu dirayakan. Itu kalau kejadiannya kebalik Persib yang kayak gitu, pasti juga sama gitu. Itu hal yang sangat manusiawi. Tinggal bagaimana memang sebagai supporter ya, lu harus tahu koridornya masing-masing aja gitu. Pemain merayakan boleh, kita juga mau taunting juga ke pemain juga boleh, tapi nggak boleh sampai fisik gitu kan. Nah, tinggal bagaimana memang AFC pun harus lebih lebih konsisten terhadap keputusannya. Kalau ada pemain seperti ini kan potensial kerusuhan di stadionnya besar gitu. Besar banget. Berarti hukumannya juga harus sesuai gitu. Bedain juga antara merayakan dengan provokasi. Iya, gesturnya ini kan kalau misalnya memang provokasi udah pasti harusnya sanksi. Iya. Jadi memang ini sudah ranahnya dari AFC untuk bisa ngebuat kulturnya itu tetap kompetitif tapi dalam koridor yang benar gitu. Nah, itu kemarin salah satu pemain tersebut memang di koridor yang agak over sih menurut gua. Ini kan dengan tersingkirnya Persib Bandung juga otomatis menyelesaikan musim Adam Bersibek lebih cepat nih. Karena kan Adam Bersibek dengan masuknya Sergio Castel dan Lavin Kurzawa tuh dia tersingkir dari skuad Super League ya. Dia cuma diproyeksikan tampil di ajang ACL 2, tapi sayangnya Persib sudah tersingkir. Dan dalam sesi sesi mixzone lah kemarin setelah match lawan Ratchaburi, dia juga bilang hari ini dia pulang ke Inggris karena nenek meninggal dunia. Tapi ditanya lagi sama wartawan, nah lu setelah dari Inggris lu bakal pulang lagi ke sini nggak, kata dia. Dia bilang tuh, ya gue bakal balik ke Indonesia untuk menyelesaikan sisa kontrak, katanya. Kalau Bang Rais ngelihat sosok Adam Bersibek gimana motivasi ke depannya dengan ya udah nggak ada laga lagi bakal dimainin nih untuk sampai akhir musim ini. Iya, dia udah tinggal nunggu bursa transfer musim depan udah dibuka, karena biar bagaimanapun sebagai pemain profesional dia tetap harus latihan kan. Walaupun dia tidak didaftarkan di Super League. Udah selesai masa ininya dia, tapi dia tetap harus bersikap profesional. Tinggal bagaimana dia konsisten untuk menjaga performanya dia agar bisa dapat klub baru. Karena gue yakin ya sudah pasti tidak akan diperpanjang sama Persib di musim depan. Tinggal itu aja sih, dia tinggal memaintain itu. Yang menjadi memang kemarin kendala ketika Adam Persibek ingin dilepaskan sebenarnya soal
Persib tuh merasa akan sulit lagi untuk mendapatkan kiper baru yang berkualitas, terutama apalagi mungkin di kiper asing ya. Kalau kiper lokal udah habis lah, sulit untuk sistem transfer, plus juga bayar kompensasinya kan yang dipikirin sama Persib secara hitung-hitungan finansial. Makanya ya udahlah, dibiarin aja, tetap sekarang biarin si Madu Wirawan jadi kiper keempat, jadi kiper keempat. Udahlah, selesai dulu pensiunnya gitu ya, nggak apa-apa, balik lagi sementara. Walaupun ya berharapnya kan kagak main, Teja kan mudah-mudahan nggak cedera ya, fit terus. Ya akhirnya Adam Persberg ini dikorbanin, ya udah nggak apa-apa lo, tetap kita gaji, didaftarin ke ACL 2. Kalau ACL 2-nya selesai, ya udah nggak apa-apa, tetap profesional aja. Tinggal bagaimana dia menjaga kondisi dia aja nanti untuk memaintain agar bisa dapat klub baru. Dia mau dioper ke klub lain juga mikir juga nih gitu, gajinya dia mungkin gede kali ya, mikir-mikir juga kalau untuk klub Indonesia ya. Makanya kemarin akhirnya nggak ada titik temu untuk itu ya, Persib mengambil langkah ini kalau gue rasa. Apalagi kan dia di Eropa, biasanya gajinya pasti nggak main-main kan. Kalau Mas Ibam melihat gimana sosok Adam Persibek ini, sangat disayangkan nggak sih dengan kiper yang ya secara postur tinggi, setelah itu juga pernah jadi kalau nggak salah kiper terbaik Liga Wales ya. CV-nya bagus ya. Tapi akhirnya di musim ini tuh cuma main sekali di laga kompetitif saat lawan Persita dan beberapa kali di laga uji coba, termasuk ketika menang 1-0 lawan Western Sydney Wanderers ya di laga uji coba. Gimana Mas Ibam? Ini pemain yang memang sangat profesional gitu. Gua ada di masa di mana saat itu ada pemain salah satu favorit gua di striker, Beckham kabur. Karena gabur Persib kan. Dan sekarang gua mendapatkan pemain yang meskipun nggak dapat kesempatan main, bahkan udah nggak didaftarin di liga, tetap latihan, tetap serius gitu. Jadi memang ini sebenarnya sebuah berkah bagi Persib. Setidaknya ini pemain tidak merusak ruang ganti. Dan bagi tim yang sedang dalam track menuju persaingan juara, sangat butuh pemain-pemain seperti ini yang setidaknya memang tidak bikin suasana lebih chaos lagi gitu di dressing room. Dan Adam Persibek ini emang terlihat juga secara teknis memang nggak ada added value yang benar-benar membuat dia layak untuk jadi ada di peringkat pertama gitu. Secara shot stopper masih kalah sama Teja, secara build up juga nggak seoke Kevin Mendoza gitu. Jadi memang sangat masuk akal kenapa akhirnya dia di drop dari skuad liga. Tapi yang jelas saya tetap memuji bagaimana profesionalisme dia tetap bakal pulang lagi ke Bandung menyelesaikan musim, dan dia sudah mengatakan bakal pindah di musim depan, harus mencari klub baru. Yang terpenting sih buat gua, Adam Persibek tetap menjadi bagian tim karena di Persib itu sesi latihannya nggak kalah berat dengan pertandingan gitu. Jadi memang perlunya Adam Persibek tetap bakal berpengaruh sih bagi tim. Apalagi kalau Bojan itu kan dia nggak peduli pemain ini main atau enggak. Selama itu ada di tim nanti dapat medali gitu. Kalau juara, itu yang kejadian sama pemain-pemain muda di tim ketika 2 musim berturut-turut juara. Dan terakhir mungkin untuk Adam Persibek, kayaknya emang Persib nggak terlalu jodoh sama kiper asal Polandia ya. Dulu kan Murczaski juga. Sekarang kan ini Adam Persibek keturunan Inggris sama Polandia. Ya. Agak-agak nggak dapat momennya aja di Persib gitu. Nah ini uniknya dalam beberapa hari terakhir juga Persib dikaitin sama salah satu kiper nih, yang mungkin secara nama nggak terlalu tenar, tapi bapaknya tenar banget nih. Bapaknya kan pelatih timnas Belanda nih, Ronald Koeman kan. Ronald Koeman punya anak namanya Ronald Koeman Junior. Nah ini Ronald Koeman Junior ini salah satu kiper yang sekarang eksis di klub Eredivisie, SC Telstar. Ini ramai banget nih, salah satu media Belanda tuh Voetbal Internasional, Voetbal Premier juga itu mengabarkan kalau Persib udah deal bahkan kabarnya dengan kiper bertinggi 188 cm ini kalau Ronald Koeman Junior datang atau bener datang, otomatis Persib punya 13 pemain asing kan, karena sekarang udah 12 kan. Sedangkan regulasi liga cuma diizinkan 11 pemain asing. Nah, kira-kira siapa yang terpental, Bang? Ya itu kan baru musim depan pasti. Itu kan baru musim depan. Yang pasti memang kebutuhannya sekarang cukup agak signifikan ataupun cukup agak urgent ya buat Persib adalah mendatangkan kiper baru untuk menjadi entah itu pesaingnya Teja ataupun pelapisnya Teja gitu ya. Kalau misalnya kiper Eredivisie ini yang memang dalam top perform gitu yang didatangkan kemungkinan akan diplot sebagai kiper utama juga. Pastinya gitu, Ronald Koeman Junior. Ya harganya juga pasti nggak main-main. Kalau melihat itu ya pasti akan ada satu pemain asing yang akan dikorbankan. Gue rasa sih pemain asing yang akan dikorbankan adalah yang dari putaran kedua ini yang nggak perform. Ya kita tunggu aja nanti siapa yang nggak perform. Kalau dari ininya ya, dari
performa awal yang gue lihat ya yang agak terancam tuh Levin Kurzawa. Dia nggak cepat adaptasi, harus diakuin, nggak cepat diadaptasi. Sergio Caste masih so-so lah, lari-lari gitu ya kan, tapi belum bisa cetak gol. Cuma kalau satu lagi siapa ya, Dion Mark kan ya ini kan pemain lokal ya, itu ada program jangka panjang, nggak mungkin. Kalau bicara pemain asing lagi, paling Ramon Tanki bisa jadi karena udah sempat agak naik tapi ngedrop lagi sekarang. Ya makanya itu akan menjadi salah satu yang tiga yang akan menjadi sorotan nanti kalau menurut gue ya. Nah kalau Mas Ibam gimana ngeliatnya? Ini sosok Ronald Koeman Junior mungkin Teja Pakualam oke lah di Super League saat ini juga mencatatkan clean sheet terbanyak ya di Liga Indonesia. Tapi ketika Persib ingin perform di kompetisi antar klub Asia, mungkin Persib butuh kiper yang lebih secara postur lebih oke, bisa build up. Dan kan kalau Persib tahun ini juara Super League lagi kan otomatis mereka bakal tampil di playoff ACL 2 musim depan ya. Bener. Nah ini seberapa besar kebutuhan Persib akan kiper baru seperti si Ronald Koeman Junior ini? Pemberitaan media asing itu sebenarnya ya cukup buat jadi referensi aja kalau gue pribadi ya. Tapi gue sih udah nggak terlalu percaya sama pemberitaan media asing jujur karena yang pertama kan yang ngeberitain itu awalnya ketika Barba mau hijrah. Emang pada kenyataannya juga ada di ke arah sana, tapi kan itu tidak akan 100% terjadi, bakal sesuai dengan komitmen antara klub dengan pemain gitu. Terus yang kedua ada pemberitaan Lequip bahkan terhadap Levin Kurzawa yang akhirnya memang merapat. Jadi ada benernya, ada salahnya juga gitu kalau kita membaca pemberitaan dari media asing. Yang jelas memang kalau buat gue pribadi Persib untuk tahun depan perlu upgrade karena targetnya pasti harus lebih tinggi. Boboto juga cukup demanding, terlepas siapapun namanya. Kalau buat gue pribadi nggak butuh nama besar sih, yang penting perform aja. Jadi walaupun itu ada embel-embel Ronald Koeman, cuman kalau Ronald Koeman bapaknya dan di prime usianya sih pasti butuh. Cuman kalau untuk penjaga gawang, kalau ada yang lebih baik kenapa enggak gitu. Apalagi Bojan Hoda kan butuh pemain yang emang secara sistem tuh harus tepat. Kevin Mendoza di musim lalu tuh tepat, tapi ternyata secara shot stopper ternyata Teza juga nggak kalah bagus gitu kan. Jadi memang harus ada yang lebih spesial dari Kevin Mendoza dan juga Teja itu yang kalau emang penjaga gawang harus didatangkan dari Persib. Kalau nggak punya dua added value itu, ya lebih baik dengan ada yang sekarang paling mencari posisi lain ya. Paling mencari backup dari Teja dengan kualitas yang lebih ready aja. Karena kan Fitrah Maulana juga secara teknis memang ready. Gue yakin ini bakal jadi penjaga gawang bagus. Cuma belum dikasih kesempatan aja. Cuman masih terlalu hijau saja kan, untuk dapat kesempatan. Bener. Jadi memang gue rasa kedepannya Persib gak akan diam, bakal scouting pemain-pemain bagus. Untuk urusan siapa yang keluar, Boboto juga bisa nebak lah. Iya. Nah ini kan selain Ronald Koeman Junior juga sebenarnya selain posisi penjaga gawang dan juga pemain depan, tentu ya Boboto atau pecinta Persib Bandung pasti paham lah. Persib kayak butuh banget pemain nomor 6 nih. Sebenarnya kan kayak nama Joey Pelupesi itu sempat menguat ya kemarin di akhir tahun atau di awal tahun 2026 tuh dikabarkan akan merapat ke Persib, tapi kenyataannya enggak. Walaupun ya itu bisa dibilang rumor lah. Nah tapi sebenarnya gimana nih kelanjutan kabar Joey Pelupesi, ada bocoran nggak Bang? Atau memang Gue belum dapat. Kira-kira ya Persib butuh pemain alternatif lah selain Joey Pelupesi gitu di bursa transfer musim panas nanti. Nah, masalahnya pemain alternatifnya ini kan agak sulit ya dicari kalau untuk ukuran pemain lokal ya. Ya pasti memang cukup berat juga, apalagi harganya pasti akan mahal kalau levelnya udah timnas gitu. Apakah mereka akan balikin lagi Ricky Kambuaya kan belum bisa jadi, itu ada opsi juga gitu. Tapi memang gue lihat memang itu sangat dibutuhkan ya untuk membackup apabila terjadi seperti Mark Locke sekarang nggak ada. Betul. Itu memang sangat butuh banget. Ada Deddy Kusnandar sebenarnya. Cuma kan kalau untuk sekarang tuh Deddy Kusnandar bisa dibilang udah bukan di top prime-nya dia lagi gitu. Punya kualitas, punya teknik gitu. Tapi ya dia bukan di top perform-nya dia seperti 3 tahun lalu lah gitu kalau menurut gue. Jadi memang butuh tambahan pemain di nomor 6 ini. Joey Pelupesi sekarang gue belum dapat gambaran lagi terkait dengan rumor itu apakah dia bakal main di Indonesia. Tapi memang kabarnya yang gue dengar memang ada beberapa pemain diaspora yang bakal merapat ke klub Indonesia musim depan. Ya mungkin ada yang dari pemain depan, ya salah satunya juga ada Joey Pelupesi gitu. Tapi masih menunggu juga, ini masih rumor juga gitu. Karena kan tergantung negosiasi sama nanti kesempatan dia untuk mendapatkan klub lagi di Eropa. Nah, ini
sebenarnya kan ada Ivar Jenner juga. Ivar Jenner di Dewa kan cuma dikontrak 6 bulan tuh. Dan dia sih masih harapannya setelah kontrak 6 bulan di Dewa bisa berkarir di Eropa lagi. Ya, tapi gimana kansnya ke Persib? Kalau itu ada, memang ada. Tapi kalau misalkan Ivar Jenner punya motivasi seperti itu, ya tinggal balik lagi kebutuhannya si Ivar Jenner apa? Apakah duit? Apakah memang menit bermain di level yang lebih kompetitif? Ya selain duit ya maksud gue gitu. Karena penting bagi Ivar Jenner ini untuk tetap ada di level kompetitif yang level atas. Bukan di Indonesia lah untuk saat ini kalau menurut gue ya. Entah di Asianya itu, kalau nggak Thailand ataupun di Jepang gitu. Ya pasti di Eropa dia harus balik. Kayak seperti Nathan aja sampai rela untuk bermain di kompetisi level 2 di Belanda. Tapi kompetitif gitu. Main terus lagi, dia bisa buktiin. Justin Hapner pun begitu, rekan seangkatannya dia di gitu. Eredivisie malah. Iya, di Eredivisie. Jadi memang harus punya motivasi untuk itu. Main di tim mediocre nggak apa-apa, di tim papan bawah nggak apa-apa. Yang penting tetap ada di level kompetisi Eropa yang papan atas. Kalau Mas Ibam gimana melihatnya di soal kebutuhan Persib di posisi nomor 6 ini? Sebenarnya kalau siapa nama yang masuk dan keluar, lagi-lagi gue nggak mau bahas, termasuk Joy sebenarnya. Tapi kalau kita berkaca di laga semalam aja, ketika Persib akhirnya di 2 laga, leg pertama dan leg kedua lawan Ratchaburi, Persib itu memang sangat kehilangan pemain tipikal nomor 10 murni dan nomor 6 murni. Bahkan kalau kita ngomongin Maklok, itu juga bukan nomor 6 murni, dia kan 8 sebenarnya. Tapi emang dengan situasi yang ada dia bisa jadi breaker di jadi tim. Jadi memang kalau untuk Persib musim depan, apalagi kalau kita ngelihat kerangka timnya Bojan setiap membawa Persib juara Liga, itu pasti ada nomor 10 yang hebat. Beltrame di musim pertamanya, lalu juga Tyran Delpino di musim kedua. Jadi memang itu adalah sosok pemain yang dibutuhkan ketika secara sistem Persib sudah deadlock, ada pemain yang bisa ngasih magic di atas lapangan. Nah, pemain-pemain inilah yang musim ini memang nggak dimiliki oleh Persib. Jadi kalau musim depan Bojan pun kalau masih ada di Persib, ya kayaknya ini bakal jadi satu pos yang bakal diincar gencar sih sama Persib Bandung gitu. Untuk pemain diaspora untuk main ke Indonesia sebenarnya gua sih mikirnya pada akhirnya emang bakal kejadian cepat atau lambat ya. Cuman sih gua nggak expect juga ada beberapa nama yang sangat cepat langsung berada di Indonesia. Dan itu nggak salah juga. Itu pilihan pemain. Cuman apa yang gua lihat sekarang sih lebih gini aja ya. Mungkin pemain-pemain ini harus berkaca sama apa yang terjadi pada Martin Paes gitu. Sabar aja gitu. Aja. Konsisten kata yang Mas Rais bilang, tampil di klub-klub yang mungkin mediocre atau enggak bukan bagus. Kalau rezekinya bagus, kalau dia perform di musim itu, kalau dapat agen yang tepat, tiba-tiba di-sign sama Ajax kan gila juga gitu kan. Senang juga kita ngeliatnya kan. Sekarang ada beberapa pemain juga kan baru dapat agen baru, Ken Dinjem, terus juga Noah Pohanto yang kemarin dipersiapin di Piala Dunia U17. Jadi ya memang nih peran agen juga sangat dibutuhkan kan. Dan saat ini kan yang jadi banyak jadi ramai dibahas tuh Fardi Bahdim kan. Jadi pemain-pemain yang dibawa dia tuh ke Indonesia semua kan. Sebenarnya kalau untuk liga sebenarnya nggak cuma di Eropa loh. Kalau gua rasa kayak J-League 2 itu juga oke. Liga 2 Korea. Super League 2-nya Turki juga oke gitu. Maksudnya yang liga-liga seperti itu, kalau yang Eropa Timur, Bulgaria mungkin gue nggak terlalu ya. Tapi kalau Turki itu masih aman lah. Yunani masih aman lah. Yunani gitu masih aman, yang kemungkinan masih bisa lah. Bahkan kalau harus lebih spesifik lagi, Liga Siprus tuh lagi naik daun ya. David Luiz di sana, terus penjaga gawang Ochoa itu. Bahkan Kastel juga Siprus. Jadi memang liga-liga seperti itu mungkin ya tetap lebih better dibanding langsung ke Indonesia di usia yang masih sangat muda gitu. Nah, ini kan kalau itu kan kita udah bahas tadi posisi nomor 6, terus juga posisi penjaga gawang. Nah, kalau secara overall sebenarnya untuk menatap musim depan nih, memang kan musim masih panjang sebenarnya. Persib di Super League juga baru jalanin 20 pertandingan kan. Sebenarnya masih ada 14 laga ke depan lagi. Tapi kan nggak ada salah untuk melihat menatap ke depan, apalagi misi Persib tadi seperti kata Mas Ibam juga ya ambisi Persib tuh untuk melaju jauh di kompetisi Asia kan. Dan rutin itu ya. Dan rutin. Nah, kira-kira perombakan apa sih Bang yang dibutuhkan Persib untuk menatap musim 2026-2027? Kalau masih Bojan Hodak ini agak sulit ditebak juga ya. Ketika memasuki musim ini aja gue kaget sampai semua pemain asing dia dilepas sama dia. Dia begitu berani ya dan begitu percaya diri, dan hasilnya memang di awal musim memang nggak begitu kelihatan. Sempat kan agak terseok-seok juga, agak berat juga, tapi lama-kelamaan para pemain yang didatangkan ini memang mendapatkan chemistry dan sesuai dengan harapan gitu. Kemungkinan besar kalau memang ada
pemain asing yang sekarang ini tidak memuaskan, itu bakal dirombak gede-gedean juga untuk musim depan. Apalagi terkait dengan nilai kontrak. Kalau misalnya lu udah gue datang ke sini, itu pemain-pemain yang kemarin datang ke sini, gue yakin kontraknya akan lebih besar dibandingkan klub sebelumnya, ya kan? Makanya Bojat itu punya ekspektasi yang tinggi karena akan bersaing di Asia. Kalau misalkan levelnya besok kembali akan ke Asia, pasti gue yakin akan pemain yang tingkatnya lebih tinggi dari yang sekarang bakal didatangkan. Mungkin hanya beberapa pemain lah yang dipertahankan. Contoh misalnya Federico Barba, kalau dia masih betah. Ya kan? Kalau dia masih betah. Kan sekarang kan mungkin udah ada negosiasi kemarin, ada pendekatan secara personal lah yang akhirnya membuat Federico Barba, oke, gue tetap stay gitu kan. Itu kan pendekatan yang bagus secara personal gitu. Jadi memang kalau gue lihat mungkin pemain asing yang akan agak dipertahankan ya. Sekarang mungkin hanya Julio Cesar, Federico Barba. Sejauh ini yang gue lihat ya, kalau selebihnya masih so-so. Masih ada. Iya, masih so-so gitu loh. Yang nggak ada yang terlalu istimewa banget lah untuk ukuran pemain asing yang sebenarnya diharapkan bisa berdampak bagi Persib. Kalau Mas Ibam gimana? Untuk pemain asing sih mau gimana pun pemain asing itu faktor yang sangat besar untuk bisa mendompleng kekuatan tim ya di Super League. Ya kelihatan aja Persija dan pemain asing semewah itu ya nggak heran dia berada di 4 besar dan produktif banget. Ya Malut juga sama gitu. Tapi yang paling ketara itu emang CV itu nggak bohong sih. CV itu nggak bohong. Sebenarnya kalau tadi Mas Ai sudah bilang 2 nama, mungkin 3 sama Mate Cardi, mungkin itu juga bakal stay karena dia pemain yang sangat disukai oleh Bojan. Bojan bilang agak heran katanya. Dia sudah melewati lebih dari 20 pertandingan tapi kartu kuning cuma 2 gitu kan. Jadi buat ukuran bek tengah untuk bek tengah tuh anomali banget. Tapi kalau kita ngelihat ke belakang itu emang CV itu bakal cukup selaras dengan kualitas gitu. Itulah yang kejadian sama Beltrame gitu kan, Stefano, terus Dairon Del Pino dari Cadiz gitu kan. Beda aja. Terus Moussa Sidibe yang sekarang di Bayangkara juga ex-nya Celta Vigo. Emang ada CV, ada kualitas gitu. Nah, ketika pemain yang datang kayak dari Liga Kamboja, kayak dari Liga Bahrain, Baros gitu, ya kualitasnya seperti itu gitu. Jadi bukan nggak dibilang bagus, nggak dibilang jelek, cuma gimana ya? Untuk naikin level tim itu belum lah ya. Kalau untuk di Liga mungkin oke lah, tapi ketika kompetisi Asia emang perlu yang lebih oke lagi. Contoh juga Ratchaburi. Ratchaburi kan rekrutmen musim ininya tepat karena dia tahu bakal main di ACL tuh. Dia ambil pemain dari Buriram, dia ambil pemain dari JDT, dia pemain dari K-League yang udah biasa main di Asia. Jadi pas masuk ke tim udah harus bisa ngangkat performa. Nah, Persib itu perlu datengin pemain-pemain yang seperti itu. Jadi lagi-lagi nama besar buat gua so-so penting atau enggaknya, tapi yang terpenting dia secara levelnya masih prime gitu. Makanya pas Barba datang ke sini tuh pas usia kalau 20 tahun lalu, 31 tahun teh tua mungkin ya. Kalau sekarang tuh kayak 35 tahun lah baru bisa dikatakan tua tuh. Jadi 29, 30, 31 masih oke ya. Gua harap sih di levelan Barba, di levelan siapa ya? Mati Cardi sekarang. Kalau dari pemain asing mungkin Peralta gitu ya. Yang usianya itu pas gitu dan dia punya CV yang bagus di liga sebelumnya gitu. Dan perlu banget sih untuk bisa dapetin pemain-pemain kayak gitu bagi Persib. Jadi memang jangan sampai juga keulang kejadian seperti Carlton Cole lah. Iya, kedua gitu. Nama besar, tapi udah lama nggak main, ya akhirnya performnya kayak main fan football. Bener. Ngomong Kurzawa emang agak telat adaptasi, tapi sebenarnya semalam tuh cukup baik lah. Masih lebih baik dibandingkan leg pertama ya. Karena leg pertama itu dia banyak sekali first touch-nya aja salah. First touch-nya kemarin memang kelihatan dia kedodoran, belum dalam performa untuk level kompetitif. Kedodoran ya, kelihatan banget. Secara stamina. Dia secara visinya bagus ya. Visinya bagus. Masuk ke tengah, dia itu nggak bohong. Kalau itu nggak bohong. Secara itu nggak bohong. Lagi-lagi CV berkata dan kalau dia bisa ningkatin level fitnessnya, mungkin ini bakal jadi salah satu senjata rahasianya Bojan Hodak bagi Persib di musim ini di sisa Liga Super League gitu. Nah ini kita bicara Bojan Hodak kan kontraknya habis nih di akhir Mei dan sejauh ini belum juga ada pembicaraan kontrak kan. Betul. Berarti kan dari Februari ke Mei berarti sisa sekitar 3-4 bulan lah ya. Nah ini gimana Bang Rais ngeliat kira-kira bakal dipertahankan Persib gak nih? Ya pasti dipertahankan lah itu. Atau itu. Bojan Hodak yang mutusin cabut atau gimana? Ya, itu akan jadi opsi pertama ya Persib mempertahankan Bojan Hodak musim ini. Terlepas nanti hasilnya seperti apa, gue yakin akan tetap dipertahankan. Kecuali kalau Bojan Hodaknya pengen cari tantangan baru. Itu dia. Dan ada tawaran lebih besar. Kita kan nggak tahu ya kan dengan prestasi.
Bisa jadi ya nggak apa namanya dia akan balik lagi ke tim-tim, pokoknya pasti akan tantangan yang levelnya lebih up Lebih lah. tinggi. Kalau udah levelnya dia udah juara 2 kali di sini berturut-turut, ya apalagi yang mau dicari gitu. Apalagi kalau mungkin. 3 kali Kalau musim apalagi ini. kalau misalnya 3 kali gitu loh, apalagi gitu buat dia. Ya pasti memang gue yakin Persib akan cepat atau lambat akan ngasih tawaran itu. Untuk sementara ini gue yakin belum ada lah. Pasti diskusi itu akan berjalan mungkin ya 3 bulan nanti sebelum kontrak berakhir gitu, ataupun nanti mungkin menjelang akhir kompetisi baru akan ada pembicaraan lagi gitu. Gimana Mas Bam? Kayaknya sih apa yang bisa gue sampaikan di sini karena sempat ngobrol sama manajemen, ya intinya belum ada pembicaraan secara spesifik untuk masalah kontrak. Masing-masing sedang fokus untuk menyelesaikan Musim. liga Itu yang sebaik terpenting. mungkin kalau bisa juara lagi. Dan ada possibility misal Bojan Hodaknya juga nyari centangan baru, itu sangat masuk akal juga karena ya kalau buat Bojan Hodak Asia Tenggara kayaknya udah beres ya. Udah beres, iya. JDT sebelum sekarang mendominasi itu Dia. tahun pertama juaranya dia Juara kan. ya. Penompen Kelantan juga Penompen ya. Penompen juga Kelantan juga terus KL City FC kan City masuk FC final lumayan, AFF Cup final iya. dan dia juara Piala AFF Malaysia kan. Iya, U19. Iya. 19. Persib dua kali dan bisa possibility 3 kali. Jadi memang untuk Bojan Hodak kalau dalam tanda kutip ya mencari duit pensiun ya juga masuk akal gitu buat dia gitu kan. Misalnya tawaran yang lebih menggunakan secara finansial kenapa enggak? Nah, yang sebenarnya yang bola panasnya ada di Persib sih. Kalau kehilangan Bojan mungkin Nyari ada sisi pelatih. baiknya cycle-nya bakal muter terus bagi tim, cuman ini bakal berat banget ini nyari pengganti Bojan Hodak. Iya. Ibarat katanya nyari pengganti Sir Alex Ferguson tuh MU sampai sekarang masih dodoran kan. Belum Nah, Persib- nemu ya? Persib jangan sampai seperti itu gitu. Ketika misal nanti waktu membuat Bojan dan Persib berpisah gitu, ya datangin pelatihnya harus pelatih yang levelnya harus minimal setara Bojan Atau di enggak, atas. di atas gitu, mau nggak mau. Betul. Clifford. Jangan. Siapa itu? Pasti akan ada pelatih nama besar lah yang akan didatangkan kalau misalkan nanti memang Bojan Hodak tidak terus ya. Ini ekspektasinya pasti akan tinggi banget. Orang pasti akan terus membanding-bandingkan. Fans Persib pasti akan terus membanding-bandingkan prestasinya harus seperti Bojan Hodak. Kalau misalnya nanti pelatih baru andai kata gitu datang dalam 5 pertandingan udah kayak pramusim lagi jelek, pasti udah Iya, langsung tekanannya tinggi. Karena kan tim seperti Persib ini kan yang paling ngeri kan tekanannya Tekanannya, betul. tekanannya itu. Siapa yang pelatih kuat mentalnya yang memang punya nama besar, ya itu yang bisa. Luis Milla aja kan di musim kedua cuma berapa match 3 atau 4 match seri terus langsung cabut kan. Ya, tapi saya tetap berterima kasih pada Luis Milla karena Luis Milla cabut kan Bojan datang. betul. Tapi pada akhirnya emang apa ya untuk Bojan ini spesial sih karena dia untuk pelatih ukuran di Asia Tenggara dia udah hatam gitu. Dia tahu caranya squad building tim di Asia Tenggara, tahu football politicsnya, tahu bagaimana dia media handlingnya di Bandung, di Kuala Lumpur, lalu di Johor itu kan beda-beda cara media handling, tapi dia bisa tuh. Terus yang paling penting dari Bojan Hodak untuk Persib adalah dia tidak hanya head coach, tidak hanya pelatih kepala, tapi juga advisor bagi Persib. Iya. Jadi kenapa Persib bisa juara grup di ACL tuh kemarin? Itu karena Bojan Hodak. Bojan Hodak yang ya banyak elemen, tapi salah satunya Bojan Hodak ini meeting benar-benar Detail cukup ya. intens ya, intens untuk bisa gimana nih plan-nya. Kita harus apa. Sampai ke jadwal, sampai ke pengaturan keberangkatan, tipikal hotel, itu semua udah dipikir dari awal Detail musim. banget berarti ya? Iya, udah detail banget. Jadi ya emang pelatih seperti inilah yang memang sulit untuk didapatkan. Ya sebenarnya Persib dengan Bojan Hodak seperti Timnas Futsal dengan Hector Suto sekarang. Emang gila banget Gila dua banget pelatih ya. itu. Apalagi Bojan Hodak kan basicnya juga pernah di development ya di usia muda betul. ketika dia Malaysia juga ya. membawa Malaysia juara di Sidoarjo waktu itu. Gue juga ikutin dia itu waktu itu yang dia di AFF U19 Myanmar itu sama Malaysia juga sempat wawancara dia dan dia salah satu pelatih yang memang gue lihat secara komunikasi publiknya tuh bagus. Pendekatan ke wartawan. Makanya kan sekarang wartawan Persib tuh senang banget. Pelatih dari Bojan Hodak latihan Persib terus terbuka ya kan, terbuka apa aja dilayani sama Kasih. Bojan Hodak. Jadi dapat berita terus gitu loh. Jadi ya memang Bojan Hodak ini tipikal pelatih modern yang tahu betul bagaimana memanfaatkan ruang publik itu untuk berbicara di publik, kemudian
dia juga pelatih yang tegas di ruang ganti. Kita tahu lah beberapa kali videonya udah tahu lah. Itu yang penting ya untuk membuat pemain tidak merasa menjadi bintang. Ada pelatih yang kayak gitu tuh udah beruntung banget Persib dapat seorang Bojan Hodak. Nah, ini bicara Bojan Hodak kan kelar match lawan Ratchaburi kemarin tuh Bojan Hodak terang-terangan dia ya udah fokus kita sekarang ke Super League kan. Karena mau nggak mau memang tinggal satu kompetisinya yang bakal dijalani Persib sampai akhir musim kan. Nah, ini dengan tersingkirnya Persib di ACL 2 gimana nih kans Persib? Masih Bang untuk Kenapa gua dulu potensi meraih hat-trick juara Super League. Nih kita lempar ke Mas Ibam dulu deh. Ya gimana ya? Pasti sih gue ada subjektivitas gue besar gitu, walaupun gue sekarang kerja di lingkup nasional, cuman ya gimana gue orang Sunda gitu kan, orang Jawa Barat. Karena bahkan gue dari awal musim ya, buat gue pribadi, hat-trick ataupun tripit di Super League itu lebih penting dibanding melaju jauh di Asia buat gue pribadi. Karena buat Persib lolos dari fase grup aja udah jadi statement. Karena kan Persib selalu diomongin, Persib ini cuma jago kandang nih, cuma jago di Liga doang, di Asia mah memble. Banyak yang bilang badut Asia apalah gitu lah. Dibuktiin tuh. Langsung. Dibuktiin jadi peringkat pertama di fase grup. Itu udah cukup, itu udah overachieve. Bahkan gue memprediksi awalnya itu jadi runner up sebenarnya. Di bawah Lion City Salon. Awalnya. Cuma ternyata Persib peringkat pertama itu udah bener di luar logika gue. Jadi pas gagal kemarin di babak 16 besar ACL tuh, secara ekspektasi udah pasti ada gitu. Cuman cara gugurnya itu yang ngebuat gue tetap kena mental ya. Nah, untuk liga sih gue lebih bersemangat untuk Persib juara karena rekor itu sejarah belum pernah ada tim yang juara liga berturut-turut 3 kali. Itu tuh belum pernah ada. Terakhir tuh di Perserikatan PSMS Medan tahun 60-an. Yang mana dulu kompetisinya kan belum seperti sekarang. Nggak bisa di-compare. Jadi bandingin ya. Jadi memang dengan level liga Indonesia seperti sekarang yang secara kualitas juga terus naik. Scaling up, akan sangat spesial kalau Persib bisa hat-trick dan tripit di gelar juara domestiknya gitu. Jadi harapannya Persib hat-trick ya. Tapi sih gue pengen liganya seru dulu sih. Kenapa? Karena supaya Liga Indonesia lebih dikenal lagi nih. Kan Malaysia udah mulai turun nih karena dominasi satu tim. Buriram Thailand juga kan. Beberapa musim terakhir juga. Persib itu mungkin bisa dikatakan 2 musim terakhir mendominasi, tapi kan cara Persib mendominasi itu cuma gelarnya juga doang. Perjalanannya itu sulit gitu. Struggle banget. Musim ini juga sama gitu. Jadi nggak bisa di-compare sama Malaysia juga nih. Buriram juga mirip-mirip Buriram sama Persib. Buriram agak leluasa, tapi kan mereka udah established lama. Nah, bagi Persib kalau jadi juara lagi, tapi semoga Borneo, Persija, lalu Malut, bahkan sekarang Persebaya yang lagi naik banget, bisa ngasih pressure yang bagus tuh. Jadi jangan sampai Persib baru pekan 29 udah mastiin gelar juara. Jangan sampai. Kalau bisa nanti aja tuh pekan 33, 32 tuh. 34 jangan sudah deg-degan. Kalau 34 banyak deg-degan. 32, 33 ya. Jadi supaya liganya bagus, daya tariknya bagus, ya semoga kedepannya industrinya juga pada akhirnya lebih oke gitu. Oke, betul. Kalau Bang Rais gimana? Harus diakui ya, kompetisi musim ini lebih kompetitif, bisa dibilang dibandingkan musim sebelumnya. Ini tidak terlepas memang dari regulasi pemain asing yang banyak didatangkan. Para pemain asing yang didatangkan juga, ya gue bisa bilang lebih baik lah gitu. Tidak kaleng-kaleng juga gitu. Benar. Walaupun ada beberapa lah pemain asing yang memang datang ke sini memang bermasalah, tapi secara garis besar pemain asing yang datangkan mampu mengangkat tim itu. Kemudian bicara kompetisi sekarang, Persib juga harus hati-hati. Mereka memang sekarang adalah tim yang tidak pernah kalah di kandang ya, dengan rekor kemenangan 100%. Cuma masalahnya di rekor di tandangnya ini, mereka masih kalah dari Persija. Persija itu raja tandang sekarang secara statistik ya. Nah, ini yang menjadi masalah dari Persib, inkonsisten di laga tandangnya. Pasti sebagai supporter Persib akan deg-degan. Menangnya cuma tipis-tipis. Ya kan? Jarang menang besar kan, menangnya cuma tipis-tipis. Bahkan kepleset di kandang Persija pun kita nggak expect, ya kan pasti, gue pun nggak expect gitu. Wah, kalah sama Persija, walaupun mainnya di kandangnya Persija. Ya, tapi dengan tim sekelas Persib, semewah Persib, kalah di kandang Persija kan suatu anomali juga kejutan gitu, ya suatu kejutan gitu. Memang itu yang memang sekarang akan
ataupun harus diantisipasi sama Bojan Hodak kayak bagaimana konsistensi para pemainnya. Kedalaman squad sudah mewah, tapi kadang-kadang kedalaman squad mewah ada yang terakumulasi secara bersamaan ya, terus cedera. Ya, ini kan imbas dari memang padatnya jadwal kompetisi kemarin ya. Dengan adanya cuma fokus di Super League, gue yakin harusnya masalah cedera ini mudah-mudahan mungkin bisa diatasi sama Persib gitu untuk para pemainnya tetap fit gitu agar kedalaman skuadnya terjaga. Ya sekarang tinggal bagaimana kuncinya kalau menurut gua tinggal di pertandingan lawan Borneo nanti di kandang sama lawan Persija nanti di Jakarta. Itu ya akan menjadi kunci karena gapnya kan sekarang dekat nih masih. Nah, sama satu lagi kalau lawan Malut udah selesai ya. Lawan Malut udah selesai. Lawan Persebaya. Satu lagi sama lawan Persebaya. Itulah yang akan menjadi 3 pertandingan kunci bagi Persib. Kalau bisa ngamanin seenggaknya nggak kalah aja, ya tinggal nunggu waktu aja sih. Mungkin kata Iban benar pekan 32, 33 itu bisa dipastikan sama penentuan Persib gitu. Tapi kalau itu kepleset, hati-hati Persib. Nah, ini Persib sendiri kan saat ini di posisi puncak dengan 47 poin kan. Di posisi 2 ada Borneo dengan 46 dan posisi 3 ada Persija dengan 44 dengan catatan Persib dan Borneo baru 20 kali main sedangkan Persija sudah 21. Nah, kalau Mas Ibang melihat sendiri kira-kira dari Borneo, Persija dan bahkan Malut nih. Ini dari 3 tim ini siapa sih yang bakal nempel terus Persib nih sampai pekan ke-34 gitu? Aduh, ini izin nih. Gue dengan segala hormat lagi-lagi karena gue kan pada dasarnya fans sepak bola Indonesia gitu. Ya emang kebetulan tumbuh besar di Bandung aja gitu. Karena gue dari waktu kecil tuh nonton semua tim. Tim Persik Kediri juara gue seneng dulu. Nonton Persebaya juara seneng gitu. Nonton Sriwijaya juga seneng. Jadi nggak ada hate sama sekali. Tapi kalau ngelihat liga itu emang perlu tim yang dewasa ya. Nah dalam kedewasaan tim, tolak ukurnya nggak cuma produktivitas, tapi juga bagaimana tim ini dibangun dengan kestabilan dan keseimbangan. Nah kalau kita berbicara keseimbangan, gua takut sangat apresiasi terhadap Borneo, Malut dan Persebaya sebenarnya. Persija Jakarta ofensifnya bagus, paling bagus gua akui. Cuman untuk defensively mereka masih cukup shaky. Yaitu resiko dari gameplay yang emang dipilih kan. Marcio Souza sebagai pelatih kan dia sangat offensive minded dia. Tapi itu ternyata ngasih celah banyak. Dari terakhir lawan Arema kan sangat kelihatan. Dan itu bukan pertama kalinya Persija kebobolan atau nggak ketekan dari skema seperti itu. Garis pertahanannya tinggi, pemainnya sedang fokus naik dan nyerang, ternyata bisa dihantam sama serangan balik pemain tim-tim Indonesia yang permainan directnya bagus itu. Jadi Persija kalau masih cukup naif seperti itu bakal sulit untuk bisa mengganggu Persib. Yang artinya gue sih bakal takut sama Malut, sama Borneo dan Persebaya itu. Tapi satu lagi ya, kan dinamikanya gini. Tim yang gagal juara di Liga Indonesia itu dianggap tim yang gagal. Padahal enggak. Kenapa dianggap gagal? Karena nggak ada opsi piala lain. Makanya nih kesempatan ini pada teman-teman yang ada di PT Liga, yang ada di PSSI, adainlah Piala Indonesia. Supaya ada opsi piala bagi tim-tim lain. Karena kalau di Serie A misal, peringkat ke-5 ke-6 bagi Como, ya nggak gagal lah. Masuk semifinal Coppa Italia, bagus lah. Oke banget. Di kita peringkat ke-6 itu dianggap gagal gitu. Kasihan, padahal bagi PSIM, tim promosi gitu, peringkat ke-6 itu not bad at all gitu kan. Jadi harus supaya ada afirmasi secara prestasi, harus ada opsi piala lain. Formatnya seperti apa tadi yang Mas Rais bilang, terserah. Yang penting harus ada opsi piala lain supaya tim itu punya target masing-masing gitu. Karena itulah yang sekarang di Indonesia juga dimiliki. Dianggapnya peringkat pertama doang yang oke gitu. Dulu gua ingat banget waktu 2017 ya, waktu Bali, PSM sama Bayangkara. Three horse race tuh kan. Bali sama PSM gagal juara. Betul. Dianggap gagal, padahal nggak gagal gitu. Itu udah bagus banget gitu. Jadi memang ya kenapa dia gagal karena itu nggak ada opsi piala lain. Semoga lah kedepannya ada opsi piala lain supaya paradigmanya juga bisa bergeser nih. Karena ya Super League lagi seru banget sih. Makanya ini bakal saling deg-degan satu sama lain nih setiap supporter nih. Piala Presiden nggak cukup piala. Ya nggak cukup lah, itu kan pramusim, bedain itu pramusim. Tapi gini loh, Malaysian Cup
itu Piala Liga Malaysia juga digelarnya setelah Liga selesai. Liga selesai, iya betul. Nggak berbarengan sama Liga. Kompetisi setelah kompetisi Setelah jadi. kompetisi. Setelah Liga selesai ada Cup Competition. Mungkin itu bisa jadi opsi. Yang penting ada opsi piala deh. Cuma memang bedanya adalah di Malaysia itu kan jumlah timnya sedikit. Iya. Jumlah timnya sedikit dan juga jaraknya memang tidak seperti Indonesia juga. Itu lagi-lagi yang menjadi tantangan ya kalau misal menggelar sebuah turnamen ataupun liga di Indonesia. Yang paling menarik adalah ketika ada opsi lain piala itu adalah kesempatan bagi para pemain muda sebenarnya. Setuju. Lokal Bisa juga dapat kesempatan lokal dan muda. Karena kan di liganya sudah dijejali oleh para pemain asing gitu ya. Makanya ketika ada opsi piala ini, nah ini jadi kesempatan juga bagi para pelatih untuk bisa memaksimalkan pemain muda yang dia miliki. Para pemain pun jadi lebih terasah kemampuannya dengan jumlah pertandingan yang lebih banyak. Itu pentingnya juga kenapa harus ada event yang lain selain dengan Super League. Ya, tinggal bagaimana nanti kebijakan dari PSSI ini lagi-lagi karena kan kemarin mikirin padatnya kompetisi dan itu balik lagi nanti kepada kesiapan kondisi dari pemain. Kalau jadwalnya terlalu padat, kalau itu kan sebenarnya bisa diatasi sama tim. Tim juga gue yakin jangan maunya misalnya ngejar menang terus tapi dengan pemain yang itu aja kan nggak mungkin juga. Pemain itu bukan robot, pasti pelatih juga sudah punya pertimbangan tersendiri untuk mengatur komposisi pemainnya agar bisa tetap stabil ketika ada beberapa kompetisi yang harus dijalani gitu. Jadi memang butuh ada kompetisi lain agar memberi kesempatan itu para pemain muda agar bisa lebih dapat menit bermain ataupun pemain lokal yang tidak dapat kesempatan di kompetisi rutin. Ya dan kan ini kebiasaan orang Indonesia secara umum ya. Pengennya tuh segalanya tuh grande gitu, segalanya besar. Padahal sebenarnya nggak usah besar-besar, yang penting bagus, terus berkala dan berjenjang dengan baik gitu. Apa yang dilakukan oleh basket dengan All Indonesian Cup ya itu tuh masuk akal sih. Mainnya di home turnamen ya kan, itu jadi panggung bagi pemain-pemain muda. Akhirnya pemain-pemain lokal pun punya panggung tersendiri untuk compete gitu. Ya bisa dimulai seperti hal itulah, bisa dimulai dengan cara seperti itu. Piala Indonesia tahun berapa ya? Kalau nggak salah tuh pokoknya tujuannya utamanya adalah membangkitkan lagi atmosfer sepak bola di daerah tersebut. Misal, kan waktu itu ada pokoknya tim Liga 1, kompetisi kelas 1 tinggi lawan tim Liga 3. Nah, itu mainnya di kandang Liga 3. Kenapa? Biar juga menghidupkan atmosfer daerah setempat. Nah, itu niatnya udah bagus. Cuma kan secara infrastruktur kan tidak memungkinkan, kadang kan kayak gitu. Tapi yang pasti itu sudah bagus, konsep-konsep seperti itu mungkin akan lebih efisien kalau dibagi grouping. Iya, betul. Akan dari grouping dulu. Ini jadi panjang nih, nggak apa-apa. Di Brasil itu ada kompetisi Paulista di setiap region. Ada dari Rio, ada dari area seperti Belem dan lain-lain. Itu tuh per provinsi. Dan provinsi satu sama provinsi kedua nggak ketemu. Nah, jadi untuk menyiasati kan yang masih menjadi masalah adalah cost ya. Iya, betul. Cost. Apalagi kalau misal klub Liga 2 melawan klub Liga 1 gitu. Mungkin jaraknya jauh ya dari Lampung ke Aceh. Kasihan bagi tim yang di divisi bawah kan. Nah, bisa diakalin kan kompetisi atas punya liga tersendiri. Betul. Nah, kompetisi 2, 3, 4-nya bisa dibikin seperti itu. Ya udah di region aja. Makanya sebenarnya kebiasaan di Jawa Timur ada Piala Gubernur Jatim, Piala Gubernur mana. Itu tuh bagus, tapi untuk dijadiin resmi aja gitu. Betul. Dijadiin resmi dan diprogram secara schedule yang lebih tepat. Itu bakal lebih oke sih.